Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari Teknik Metalurgi 2019 dengan NPM 3334190. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester mekanika dan kekuatan material. Lebih spesifiknya lagi tentang kipas, yaitu kipas pada industri. Kipas merupakan alat pendingin udara dengan prinsip sirkulasi udara berdasarkan putaran kipas yang dibantu oleh motor listrik. Selanjutnya, pada kipas ini menggunakan sepertiga horsepower untuk industrial grade air circulator, atau juga bisa dibilang sepertiga tenaga kuda untuk sirkulasi udara area industri. Ya, biasa digunakan untuk mendinginkan mesin produksi, sebagai alat sirkulasi udara yang tentunya dipakai untuk area yang luas, serta menjauhkan panas dari pekerja. Fitur yang dimiliki kipas angin ini adalah sebagai berikut. Sepertiga horsepower dirancang untuk bekerja lebih dingin dari kipas yang kurang bertenaga. Serta yang kedua, motor kapasitor split dilumasi secara permanen untuk sedikit perawatan. Yang ketiga, blade, pelindung, dan mount adalah baja berlapis bubuk. Nah, kurang lebih bentukannya jika diilustrasikan sebagai gambar adalah sebagai berikut. Nah, gambar di atas merupakan gambar dari kipas angin yang diamati yang berjenis osilasi atau berputar ke arah kiri dan kanan dengan jenis pedestal fan dengan ukuran bilah pisau 24 inch dengan berat total 7,7653 kg. Dengan demikian dapat diketahui gaya berat dan gaya normal yang ada pada kipas angin. Kedua gaya tersebut merupakan gaya yang saling menyeimbangkan. Gaya normal merupakan gaya yang tegak lurus bidang sehingga arahnya berlawanan dengan gaya berat. Jika dalam perhitungannya sama dengan sigma Fy sama dengan Ma, atau juga bisa disebut atau dituliskan W sama dengan N pada bidang datar dan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sebenarnya gaya berat atau gaya normal tidak hanya pada bidang datar merupakan, tapi ada juga yang berada pada bidang miring. Namun pada kali ini kita menggunakan bidang datar. Karena apa? Karena kipas angin pada umumnya diletakkan pada bidang datar dengan arah resolusi gaya N ke arah atas dan gaya berat ke arah bawah. Untuk mencari gaya berat, maka massa dikali gravitasi dengan hasil 76,1 Newton. Dengan demikian, karena ini merupakan bidang datar, tidak ada bidang miring, yang mana kalau ada bidang miring tersebut dipengaruhi juga oleh sudut kemiringannya. Oleh karenanya, gaya normal yang dihasilkan juga sama, 76,1, namun memiliki arah yang berlawanan. Dan ini ada spesifikasi dari beberapa jenis kipas angin yang dimiliki oleh produsen tersebut, seperti pedestal fan, terus wall mount, oscillation wall mount, dan lain-lain. Selanjutnya ada gaya torsi. Gaya torsi pada kipas angin dapat ditemukan dalam berbagai macam tempat, misalnya pada mesin penggerak dan juga pada sistem perputaran gear. Untuk torsi pada mesin menggunakan prinsip magnet dan elektromagnetik, yakni ketika suatu lilitan konduktor seperti tembaga diberikan listrik, maka akan menghasilkan elektromagnetik, yakni menggunakan prinsip tolak-menolak magnet untuk perputaran mesin. Jadi ketika suatu penghantar listrik
Nah, dililitkan pada suatu partisi menyebabkan magnet sementara. Jadi magnetnya itu tidak permanen. Ketika listrik ini diputuskan atau diberhentikan, maka akan kembali menjadi benda bukan magnet. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Karena adanya misalnya ketika sumbu utara bertemu dengan sumbu utara, maka akan terjadi tolak menolak. Kemudian ketika di sini seharusnya jika kita melihat gambar di sini, sumbu selatan akan bertemu sumbu utara, sehabis sumbu utara dengan bertemu dengan utara. Namun karena adanya pembalik, maka magnet atau sumbu pada magnet ini dapat dimainkan sehingga sumbu yang berlawan tidak akan bertemu. Nah, karena tolak menolak sehingga menyebabkan torsi atau momen. Tarik kipas angin agar magnet kembali kutub sehingga terus berputar pada kecepatan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam seperti jumlah kumparan tembaga, arus listrik, massa jenis material dan lain-lain. Selanjutnya momen torsi juga ditemukan pada sistem gear, yakni untuk menggerakkan kipas berosilasi. Pada tempat simpangan pertemuan dua gear, maka gear penggerak memberikan gaya arah ke depan. Namun, karena gear membentuk sistem lingkaran, maka terjadi momen. Jadi ketika gear yang hijau ini memberikan arah ke arah depan pada gear yang kuning, maka akan membentuk momen. Dan jika kita cari momennya, maka momen sama dengan F dikalikan jarak. Selanjutnya ada tegangan tekan atau tegangan tarik. Tegangan tekan atau tegangan tarik ini dihasilkan oleh karena adanya gaya yang bekerja pada ujung-ujung benda aksial atau sejajar dengan sumbunya. Di sini kita dapat melihat bahwa pada kipas angin terdapat pada pisau kipas angin terdapat gaya tarik, yakni pada bagian ujung pisau tersebut yang sejajar dengan sumbu ke arah luar, yang belakang tertarik ke arah belakang karena adanya pengganjal di sini. Oke, selanjutnya ada gaya bending atau gaya geser. Di sini dihasilkan oleh gaya atau tekanan yang berlawanan arah pada arah tertentu. Pada kipas angin terjadi pada pengaturan arah naik turun kepala kipas angin. Jadi ketika kita memberikan gaya kepada kipas angin untuk kepalanya lebih naik atau lebih turun, maka akan menghasilkan gaya geser. Untuk couple, dapat terjadi ketika kasus kipas angin tersebut diputar terlebih dahulu. Karena momen awal kipas angin tidak mampu untuk membuat kipas angin tersebut berputar. Ini terjadi pada kasus lain, selain pada kasus yang terjadi di atas. Atau yang biasanya disebabkan berbagai masalah seperti aus pada bearing, masalah dinamo, dan lain-lain. Untuk gaya sentrifugal, untuk momen couple ini juga dapat dicari dengan persamaan M sama dengan F dikali D. Selanjutnya, untuk gaya sentrifugal merupakan gaya yang ke arah luar dari suatu benda berputar, sedangkan gaya sentripetal merupakan gaya penyimbang dari gaya sentrifugal yang arahnya ke arah dalam benda. Dan hal inilah menyebabkan ketika kipas angin berputar, kemudian arus listrik dihentikan dari mesin tersebut, maka kipas angin akan berhenti karena ada gaya sentrifugal dan sentripetal. Gaya sentrifugal pada kipas ini sesuai dengan persamaan F sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, berikut referensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.